Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sore. Dan rupanya di sini semuanya kayaknya sudah mulai lelah. Iya. Kan saya sapa dulu. Ya. Silakan. Acar nih. Semangat pagi, apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk terbaru kita atau produk Oppo-an dari Oppo sendiri, yaitu Oppo F1s Selfie Expert. Untuk yang pertama, untuk selling point-nya juga kita akan membahas tentang yang pertama pastinya Selfie Expert. Dan untuk yang kedua, fingerprint, design, dan high specification. Untuk Selfie Expert ini dibagi untuk kita menggambarkannya agar kita lebih mudah dibagi menjadi 3, yaitu ada beautiful, bright, and smart. Dan dari yang pertama, dari yang bright itu kita akan disendiri untuk faktor apa saja yang membuat kualitas gambar tersebut menjadi lebih bagus. Yang pertama pastinya dari pixel kamera depannya yang besar, yaitu 16 megapiksel front kamera. Ditambah pastinya untuk dari cakupan sensor kamera yang besar, itu 1/3.1 inch. Dan ditambah apertur atau bukaan lensa juga harus besar juga. Seperti ini apertur f2.0. Kenapa dibuat apertur besar? Karena kita untuk selfie expert pastikan kita untuk foto jarak dekat, dan kita pakai untuk kamera belakang. Pastikan untuk pakai fotonya pakai foto pemandangan yang jaraknya pasti jauh. Tapi untuk apertur yang besar seperti ini itu cocok atau baik kan untuk kita foto jarak dekat. Pastikan untuk selfie apertur besar, pasti gambar akan semakin detail dan semakin bagus. Siapa? Yes, sir. Jadi itu perbandingan dari kompetitor F1s. Dia memiliki kamera depan 16 megapiksel tentunya. Dan kalau dibandingkan dari produk yang sebelahnya Matos, ada Vivo V3 sama Samsung J7 yang memiliki kamera 8 sama 5. Dari sini kita sudah unggul untuk kameranya 16 megapiksel. Ditambah sensornya yang juga lebih besar atau pengambilan cahaya pasti lebih bagus. Di sensornya 1/3.1, dan kalau di brand yang lainnya dia rata-rata 1/4 saja. Untuk aperturnya di sini 2,0. Tapi kita nggak usah takut, walaupun di produknya di 7 dia untuk aperturnya 1,9. Jadi walaupun di sini bukan lensanya besar, tapi kamera yang dipakai ini kecil. Resolusinya masih 5 megapiksel, dibandingnya sini 16 pakai 2,0. Pasti untuk hasil gambar dia lebih untuk pencahayaan lebih bagus, lebih padat juga, dan untuk hasil kalau kita cetak pasti lebih bagus. Yes, sir. Dan dari beautiful, pasti kita untuk selfie yang kita perlukan adalah kebanyakan efek kamera bercantik. Agar untuk mungkin kita upload ke sosial media lebih bagus. Di Oppo F1s ini kita mempunyai beautify yang terbaru 4.0 dengan 7 pilihan warna, 7 pilihan warna yang sangat cantik dan natural. Ditambah juga untuk various filternya, various filter. Jadi kita mungkin kalau mau foto yang untuk memberi efek yang lebih menyeluruh, kita bisa pakai various filter. Bisa juga ditambah dengan pattern yang itu untuk mengetahui lokasi kita, waktu kita foto, dan juga nanti ada motif seperti bling-blingnya juga. Ditambah kalau mungkin kita mau foto di keadaan yang minim cahaya, yang mungkin bisa dikatakan gelap, kita bisa memakai screen flash. Jadi screen flash, kalau kita foto di keadaan gelap, itu dia akan menimbulkan cahaya putih dari layar ke wajah kita. Bedanya kalau dengan selfie flash, ya mungkin kalau kita susah cahaya atau keadaan gelap, mata kita kalau langsung kena sinar itu pasti kan gak enak juga, dan hasil bisa jadi juga mata putih.
contohnya Beautify 4.0, dia ada 7 tingkatan. Kalau yang lama mungkin cuma sedikit, tapi kalau di sini ada 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mungkin kalau kita mau selfie, khususnya perempuan, kalau nggak pakai make up, mungkin bisa pakai yang Roxy atau rona merah wajahnya. Jadi bisa diarahkan ke sini. Jadi walaupun kita nggak sempat untuk mungkin make up, untuk foto itu bisa lebih kayak make upnya full lah, istimewa apa ya. Yes. Untuk various filter ini adalah efek filter kamera yang sangat menyeluruh. Jadi kalau mungkin kita di beautify hanya mungkin dia yang wajahnya saja. Tapi kalau mungkin untuk various filter dia lebih menyeluruh, contohnya seperti ini. Dia ada 7 tingkatan. Tapi walaupun kalau di Oppo F1s Selfie Expert, dia walaupun kita tanpa filter pun hasilnya sudah pasti bagus. Tapi mungkin karena setiap orang keinginannya berbeda-beda, jadi mungkin bisa ditambahkan seperti yang ada di gambar ini. Dan kalau untuk mungkin kompetitornya di brand yang lainnya, memang dia ada semua various filternya. Tapi untuk pilihannya agak sebanyak yang ada di Oppo F1s. Walaupun di sini ada semua. Dan bisa ditambahkan Beautify. Ditambahkan Beautify itu hanya ada di punyanya Oppo aja. Dan di kompetitor G7 atau V3 itu belum ada. Dan untuk mode Beautify yang ada di Oppo F1s itu bisa kita gabungkan dengan efek various filter. Jadi kalau mungkin di seri yang lama kita hanya bisa memakai various filter saja tanpa bisa menggabungkan dengan Beautify. Tapi kalau di sini dia lebih diperbarui lagi, lebih bagus. Dan mode Beautify bisa digabung dengan various filter. Mode Beautify-nya tapi ada 3 saja yang bisa kita gunakan: lemah, medium, dan kuat. Dan untuk screen flash di sini kita gunakan untuk selfie dalam keadaan gelap. Dan untuk perbandingannya dari kompetitor tadi, pasti di F1s, iPhone 6 atau V3 dia memang ada. Tapi kalau untuk perbedaannya di iPhone 6 dan V3 itu perbedaannya di apa namanya? Untuk keterangan cahayanya itu lebih bagus di Oppo karena flashnya bukan hanya cahaya yang memasukkan wajah, tapi seperti flashnya yang ada di kamera belakang. Jadi flashnya seperti 2 kali. Dan kalau untuk di Samsung Galaxy S7 dia masih memakai selfie flash yang itu sebenarnya kita kalau kita buat itu kita orang itu tas juga biasanya juga bisa mata kucing. Oh, 4G dengan. Dan untuk Beautify hanya ada di Oppo F1s. Dan untuk produk lainnya dari kompetitor dia nggak mungkin bisa dikombinasi oleh Beautify. Jadi untuk Oppo masih istimewa. Yes. Untuk Smart ada anti guncangan sama power shutter. Jadi untuk anti guncangan ini adalah fitur terbaru dari Oppo yang bisa walaupun kita mau foto sebenarnya tangan manusia itu karena detak jantung tadi itu nggak ada yang tenang, pasti semuanya getar. Tapi diciptakannya fitur ini untuk membantu kita waktu foto tangan kita lagi getar atau mungkin nggak stabil. Itu mungkin gambarnya yang lebih bagus. Sekarang di sini untuk cara kerjanya, satu kali foto dia mengambil banyak foto dan nanti hasilnya yang paling bagus dan file ukuran besar itu akan dipilih salah satu untuk dimasukkan ke galeri. Dan itu secara otomatis tanpa perlu kita mengatur lewat pengaturan. Yes, sir. Dan untuk perbandingan dari kompetitor Vivo atau di Samsung Galaxy S7, mereka tidak ada untuk fitur anti guncangan dan hanya di Oppo F1s saja yang ada. Di kamera depan bisa, atau kamera belakang juga bisa.
Dan fitur yang selanjutnya palm shutter. Untuk palm shutter ini udah ada di fitur yang untuk handphone yang lama seperti kayak F1 seri lama, tapi perbedaannya di sini dia untuk lambaian tangan atau gambaran di sini itu udah nggak ada lagi, udah dihilangkan. Karena itu memang kalau kita waktu foto kan juga enak juga dipandang. Untuk apa namanya, mau kita foto di belakangnya juga kan baru kelihatan kalau kita ada lambaian tangan di sini. Tapi untuk di sini dia udah dihilangkan. Dan juga untuk pengaturannya kita nggak perlu lagi yang lama masukkan pengaturan yang di sebelah sini di bawah. Tapi udah ada di atas semua. Untuk mengatur yang pertama, untuk mengatur ini, untuk mengatur waktu timernya, kita bisa gunakan yang pertama 3 detik, 5 sampai 8. Tapi kalau di Oppo yang lama untuk fitur ColorOS yang 2.1 itu mungkin udah nggak ada. Cuma pasti otomatis 5 detik aja. Dan untuk reviewnya, untuk bright itu ada kamera depan 16 megapiksel yang pertama, dan memakai sensor kamera yang juga besar 1/3:1, cakupan gambar yang juga luas. Untuk aperturnya pasti juga besar, kalau tadi 2,0 amplitude. Dan untuk kecantikan atau beautifulnya bisa memakai Beautify 4.0, various filter, ditambah juga screen flash. Dan dari segi smart ada fitur anti bencana dan palm shutter juga. Ini juga bisa diapakan. Yang kedua dari segi fingerprint. Fingerprint di sini untuk kita mudah menggambarkan dibagi menjadi 2, yaitu ada front, ada juga fast. Yang pertama dari front, pasti dibandingkan dari segi monitor. Untuk fingerprint yang berada di depan pasti harganya mahal, sekitar 8 sampai 9 juta. Dan kalau di tempat saya dipakai, kalau uang segini mending dibelikan sapi kalau orang itu. Makasih, Pak. Tapi untuk di Oppo dengan harga 3,3799 sudah dapat yang namanya booking di depan, dan penggunaannya pun juga sangat mudah. Karena bahan depan bedanya kalau sama dengan yang lain kayak Samsung dia udah dari 4 juta, belum ada yang lain sedikit. Di bawah pun ada lagi di belakang, itu juga susah penggunaannya. Kalau di depan itu pengguna lebih mudah karena mungkin kita waktu tangannya kotor, mau mengoperasikan fingerprint itu di belakang pasti kan harus pegang handphone. Dan itu dulu ini diatur lebih mudah. Tapi kalau yang di depan pasti lebih mudah karena cuma 1 kali sentuh aja udah bisa mengoperasikan yang lain. Jadi itu kelebihan fingerprint yang di depan layar. Kecepatan pun di harga atau di harga 3,799 itu menjadi fingerprint yang tercepat karena kecepatannya sampai 0,22 detik. Ditambah lagi fingerprintnya yang lebih bervariasi, lebih berbeda, lebih bagus. Sebenarnya untuk fingerprint awal yang di seri yang lama kita cuma 1 kali sentuh membuka kunci. Tapi kalau di sini 5 jari kita ini bisa berfungsi untuk membuka aplikasi semuanya. Jadi yang pertama, yang untuk di jari telunjuk itu kita bisa untuk membuka WhatsApp. Dan untuk yang tengah bisa kita gunakan untuk membuka Facebook juga. Dan untuk yang lainnya kita bisa kombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain juga. Dari segi desain Oppo mulai dari yang lama dan sekarang pasti dia beautiful design atau desain yang sangat cantik, sangat menarik juga. Jadi itu desainnya dari segi back cover belakang dia memakai back cover bahan metal yang sangat elegan, dan bahan metal di sini itu dari bahan magnesium aluminium alloy. Itu bahannya yang dia bahan ringan, penyebaran panas lebih bagus,
Dan untuk ketika terjadi benturan dia juga lebih kuat. Kita